Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kita berjumpa kembali, sahabat, di saluran Arda TV. Semoga teman-teman semua kabarnya sehat dan sukses selalu. Selamat datang dan menikmati saluran di Arda TV, saluran yang penuh inspirasi, ilmu, dan motivasi. Kali ini kita akan coba bahas terkait yang namanya protokol pelayanan dukungan kesehatan jiwa dan psikososial bagi petugas kesehatan pada pandemi coronavirus disease atau COVID-19 di fasilitas kesehatan. Ini e-book ini nanti bisa teman-teman dapatkan ya dengan cara teman-teman subscribe dan beri komentar di bawah tayangan video ini. Nanti bukti subscribe dan komentar silakan teman-teman di screenshot atau dipoto. Nanti hasil screenshot dan fotonya itu nanti dikirim ke nomor WA yang ada di deskripsi tayangan ini. Baik, di dalam buku ini terkait protokol pelayanan dukungan kesehatan jiwa dan psikososial bagi petugas kesehatan di masa pandemi COVID-19 ini ada sekitar 40 halaman yang isinya ini saya yakin bermanfaat buat teman-teman semua. Ya. Jadi kalau kita lihat ini di daftar isi akan kita bahas terkait bagaimana protokol yang harus teman-teman lakukan di masa pandemi COVID-19 ini. Ya. Jadi yang akan dibahas di buku ini adalah terkait bagaimana kita bisa mengidentifikasi terkait sumber tekanan psikososial, terutama bagi petugas di fasilitas kesehatan, ya, di masa pandemi, karena saya yakin ini korelasinya sangat jelas. Jadi ini bisa dan harus teman-teman baca sehingga mengetahui potensi-potensi atau sumber-sumber apa yang bisa menjadi sebuah tekanan psikososial bagi petugas kesehatan tentunya. Terus yang tidak kalah menarik lagi di dalam e-book protokol pelayanan dukungan kesehatan jiwa dan psikososial ini, di sini meliputi upaya promotif apa yang bisa dilakukan untuk mencegah biar tidak terjadi tekanan psikososial. Ini ada 3 alternatif yang bisa kita lakukan dalam upaya promotif ini. Yang pertama adalah memenuhi kebutuhan dasar, terus membangun resiliensi kolektif, dan penanganan situasi khususnya seperti apa gitu ya. Ini nanti bisa teman-teman lihat. Dan ada juga di sini dibahas terkait upaya preventifnya seperti apa, termasuk upaya kuratif dan upaya persiapan kembali aktif ya ketika masa pandemi ini telah berakhir seperti apa. Dan di sini juga disertakan jaringan kontak organisasi profesi yang mendukung ketika terjadi gangguan terhadap kesehatan jiwa dan psikososial. Ya. Ini bisa kita lihat di bagian tadi upaya promotif itu apa saja di dalamnya. Ya. Upaya promotif, ya. Jadi ada beberapa upaya yang bisa kita lakukan teman-teman terkait upaya promotif ini. Jadi upaya promotif ini tidak lain adalah bagian dari fase persiapan bagaimana kita untuk memproteksikan diri, kebutuhan petugas di masa pandemi COVID-19 ini seperti apa gitu. Jadi tidak lain tujuan dari upaya promotif itu adalah bagaimana pelayanan kesehatan di dalamnya para petugas kesehatan itu merasa aman gitu ya,
terhadap hubungan dengan orang lain dan memiliki akses dukungan sosial, fisik, dan emosional. Apa yang harus dilakukan di upaya promotif ini? Yang pertama terkait memenuhi kebutuhan dasar adalah yang jelas kalau kita yang pertama adalah penyediaan informasi. Jadi kejelasan situasi COVID ini membuat para petugas tenang sehingga dia tahu harus bersikap seperti apa, melakukan apa, dan bertindak seperti apa. Ini harus kita update sehingga kita memiliki kejelasan informasi. Itu kebutuhan dasar yang pertama. Terus terkait persiapan pelayanan, ini juga harus dikuatkan terkait kompetensi penanganan bagi petugas terutama yang tugaskan untuk beradaptasi di lingkungan pelayanan yang baru. Ini mau tidak mau kita harus mengetahui sikonnya seperti apa. Termasuk fleksibilitas dalam menjalankan tugas, ini juga harus kita persiapkan dengan baik, rotasi petugas, ya, dan termasuk memastikan jam istirahat atau libur yang cukup untuk para petugas yang di garda pelayanan kesehatan. Terus yang ketiga adalah pemenuhan kebutuhan logistik, ini terkait dengan menyediakan dukungan atau menyediakan link bantuan terhadap kebutuhan dasar para pegawai, staf, rekomendasi untuk isolasi bila terjadi hal-hal terkait COVID-19 itu seperti apa akomodasinya, terus kemudian kebutuhan daya dukung, penambahan daya tahan tubuh seperti apa, ini juga harus jelas logistiknya, termasuk menyediakan tempat transportasinya seperti apa bila terjadi hal-hal. Misalnya ada wisma yang disediakan khusus untuk para pegawai atau hotel atau asrama dan lain sebagainya juga harus dipersiapkan. Ini terkait logistik, termasuk tidak kalah pentingnya adalah terkait gaji dan tunjangan para pegawai juga. Selanjutnya adalah pengelolaan risiko infeksi, ya. Ini juga harus ada pengaturan teknis layanannya, rekomendasi. Silakan nanti teman-teman bisa baca di sini. Dan yang kedua, upaya promotif itu adalah membangun resiliensi kolektif, ya. Jadi lingkungan yang aman secara fisiologis itu penting. Jadi kita harus lakukan itu, manajemen yang dilakukan seperti apa, nanti teman-teman bisa baca detailnya di sini karena di buku ini, e-book ini lengkap, silakan nanti teman-teman baca, karena untuk menciptakan lingkungan yang aman secara fisiologis, biasanya kita harus ada informasi, edukasi kepada para karyawan, ini terkait bagaimana informasi tadi kan di awal bahwa pertama yang harus dibutuhkan itu adalah kelengkapan informasi terkait COVID-19. Gitu ya. Terus juga dari untuk membangun resiliensi kolektif ini adalah selanjutnya juga teman-teman harus bisa bagaimana edukasi atau melakukan edukasi PABS ini yang betul-betul protokol kesehatan yang diterapkan seperti apa, ya, untuk mencegah penularan COVID-19. Ini juga harus jelas, termasuk role model penerapan protokol kesehatannya. Jadi alur contoh misalnya di Puskesmas itu alurnya itu harus sudah jelas, karena itu ada aturannya juga, harus seperti apa. Kalau misalnya pasien gawat darurat penanganan siapa, seperti apa, terus pasien yang tidak darurat juga ditanganinya seperti apa, itu juga ada aturannya. Jadi rule model penerapan protokol dari pelayanan kesehatan juga itu harus diperhatikan dengan betul. Termasuk di sini dibahas juga terkait resiliensi kolektif, ini untuk mendukung kerjasama antar staf itu seperti apa, sehingga ini akan membangun kesehatan mental dari para pegawainya. Dan
Yang ketiga adalah kegiatan alternatif. Ini juga harus kita persiapkan. Jadi kegiatan-kegiatan yang menyenangkan, ini bersifat interaktif, ya, tapi tetap memenuhi protokol kesehatan sehingga secara kejiwaan, secara fisiologis teman-teman di garda pelayanan ini tidak mendapatkan tekanan secara fisiologis yang berlebihan. Ini harus kita lakukan kegiatan-kegiatan yang menyenangkan sehingga aktivitas pelayanan di masa COVID-19 ini juga bisa dilakukan dengan baik gitu ya. Ini silakan teman-teman bisa baca lengkapnya di sini. Terus juga adalah bagaimana bila terjadi hal-hal khusus, ini sudah dibahas terkait penanganan situasi khusus, mulai dari pendataan kasus gitu ya, termasuk terkait kesehatannya seperti apa gitu ya. Juga harus ada pelacakan bila terjadi kasus positif COVID-19 yang akan melibatkan petugas kesehatan untuk melakukan identifikasi kontak orang-orang yang memiliki riwayat interaksi dengan pasien. Ini biasanya kita lacak dalam radius 1 meter gitu ya. Dan yang kedua adalah upaya preventif. Ini meliputi konselir sebaya, jadi menyiapkan sistem konsultasi termasuk pemilihan petugas yang dipercaya terkait alur konselingnya seperti apa gitu ya. Terus juga melakukan identifikasi masalah kesehatan jiwa, ini tidak kalah penting, jadi nanti dilakukan. Dan yang ketiga adalah layanan kesehatan jiwa spesifik. Dan terkait upaya kuratif, ini di dalamnya ada layanan kesehatan jiwa spesifik, jadi menyediakan sistem layanan kesehatan jiwa bagi pegawai, ya, baik melalui tatap muka maupun daring, sehingga dari awal masalah-masalah kesehatan jiwa ini bisa terdeteksi dengan baik sebelum berlanjut ke yang lebih serius. Dan terkait upaya persiapan kembali aktif, ini juga di sini dibahas, jadi silakan teman-teman baca ya di e-book ini ya detail. Jadi sekali lagi silakan yang mau memiliki e-book ini, tinggal teman-teman syaratnya cukup sederhana, jadi tinggal subscribe. Terus teman-teman beri komentar mau memiliki e-book ini, dan nanti bukti subscribe dan komentarnya bisa dikirim ke saya lewat WA di kolom deskripsi di bawah ini. Saya kira itu yang bisa saya bagikan untuk hari ini. Ya. Saya mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya akhiri bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.